Halo semua, perkenalkan nama saya Kakak Abdurrahman Karim Aulullah dari program studi S1 Keperawatan kelas A dengan NPM 2222010002. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait praktikum peta buta, yaitu menyebutkan bagian-bagian dari organel sel. Nah, mungkin untuk pertama-tama, mari kita lihat proses menggambar sketsa dan mewarnainya yuk. Nah, bisa kalian lihat di atas ya. Ini merupakan gambar dari sel dari praktikum peta buta yang tadi kita gambar. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait organel-organelnya. Organel yang pertama yaitu ada vesicle venostatic. Nah, ada di sampingnya. Nah, organel vesicle venostatic ini merupakan organel yang berbentuk ruang yang dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah ataupun juga tempat transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel di dalam sel. Organel yang kedua yaitu ada lisosom. Nah, ini ada ya, bisa kalian lihat di samping juga. Lisosom merupakan organel bermembran berbentuk bulat yang mengandung enzim hidrolitik. Adapun fungsi lisosom itu ada 4. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam proses pencernaan intrasel. Yang kedua fagositosis atau mencerna dan memakan partikel kecil. Yang ketiga yaitu autofag atau mendaur ulang sel yang rusak. Lalu yang keempat yaitu ada autolisis atau perusakan sel. Organel yang selanjutnya yaitu ada vesicle Golgi. Ini ada di sampingnya. Vesicle Golgi merupakan organel yang strukturnya itu terdiri dari cairan yang tertutup oleh membran lipid bilayer atau ganda. Nah, adapun fungsi dari vesicle Golgi ini yaitu untuk transportasi sebagai transportasi yang mengakses atau mengantarkan protein dan lemak dari retikulum endoplasma menuju ke badan Golgi. Selanjutnya yaitu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau RE ini merupakan sistem membran yang berbentuk kanal atau saluran yang berada di dalam sel. RE sendiri atau retikulum endoplasma sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama ada RE kasar dan RE halus. RE kasar merupakan retikulum endoplasma yang berhubungan langsung dengan lisosom yang fungsinya untuk memodifikasi protein. Lalu RE halus merupakan retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mensintesis lipid atau lemak. Nah, organel yang selanjutnya yaitu ada membran sel. Bisa kalian lihat di samping ya, yang paling bawah. Membran sel merupakan membran semi permeabel pada sebuah sel yang mana fungsinya ini mengelilingi dan membungkus sitoplasma dan juga nukleoplasma. Organel selanjutnya yaitu ada mitokondria.
Nah, bisa kalian lihat di samping ya. Mitokondria ini merupakan organel yang bermembran ganda dan sudah mempunyai DNA dan juga ribosomnya sendiri. Adapun fungsi dari mitokondria ini yaitu untuk respirasi sel dan juga menghasilkan ATP atau adenosine triphosphate atau yang kita kenal sebagai energi. Organel sel yang selanjutnya yaitu ada aparatus Golgi. Nah, bisa kalian lihat di samping ya, aparatus Golgi atau badan Golgi ini merupakan tempat berlangsungnya penundaan, pengemasan, dan juga pendistribusian lipid atau lemak dan juga protein di dalam sel. Organel selanjutnya yaitu ada nukleolus. Nah, ini nukleolus merupakan komponen yang terdapat dalam nukleus atau inti sel dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mentranskripsi RNA di dalam sel. Lalu organel selanjutnya yaitu ada nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang paling penting di dalam sel yang mana fungsinya untuk mengatur kegiatan atau sebagai pusat kegiatan di dalam sel. Lalu selanjutnya yaitu ada sentriol. Sentriol merupakan struktur yang berbentuk tabung yang berfungsi dan terlibat dalam proses pembelahan sel serta pembentukan silia dan juga flagel. Lalu organel yang selanjutnya yaitu ada mikrotubulus. Nah, ini ada ya mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan organel yang berperan penting dalam pergerakan sel, yaitu dalam menentukan polarisasi sel. Organel yang selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Nah, ini ada yang paling bawah. Sitoplasma ini merupakan bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma atau membran sel, yang mana strukturnya ini 90% air dan sisanya yaitu ada karbohidrat, protein, glukosa, lemak, mineral, dan juga vitamin. Adapun fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel seperti enzim-enzim, ion, glukosa, lemak, protein, dan lain sebagainya. Lalu organel yang terakhir yaitu ada ribosom. Ini ada yang paling bawah ya. Fungsi ribosom ini merupakan salah satu organel yang mana fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.